Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Bertemu lagi bersama saya Merianti. Kali ini kita akan membicarakan tentang inovasi kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka. Kami ucapkan salam takzim kepada dosen pembimbing kami, Ibu Profesor Dr. Hajah Nyayu Khadijah MSI dan Bapak Dr. Muhammad Isnaini MPD yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menjelaskan tentang inovasi kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Peralihan dari kurikulum 13 ke kurikulum Merdeka didasarkan pada kebutuhan untuk menghadapi tantangan dan peluang di era yang semakin kompleks dan berubah-ubah. Sebelum ada kurikulum Merdeka, ada kurikulum 13. Kemudian ketika pandemi COVID-19 melanda dunia, maka di Indonesia diadakan kurikulum darurat. Kurikulum darurat menjawab persoalan yang diresahkan selama ini, karena kurikulum darurat menyederhanakan kurikulum sebelumnya dan kebijakannya berada di sekolah masing-masing karena ketertinggalan literasi selama 6 bulan dan numerasi selama 5 bulan. Apa sih tujuan perubahan kurikulum 13 ke kurikulum Merdeka? Adapun tujuannya adalah untuk mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian terciptanya pemuda Pancasila. Merdeka Belajar bertransformasi 4 hal. Yang pertama adalah infrastruktur dan teknologi. Yang kedua adalah kebijakan, prosedur, dan pendanaan. Yang ketiga adalah kepemimpinan masyarakat dan budaya. Dan yang keempat adalah kurikulum, pedagogi, dan asesmen. Adapun perbedaan kurikulum 13 dan kurikulum Merdeka adalah jika kurikulum 13 itu dirancang berdasarkan filosofi konstruktivisme yang menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif dalam proses belajar mengajar, kurikulum Merdeka didasarkan pada filosofi kemanusiaan yang menekankan pada pengembangan potensi manusia secara holistik dan integratif. Perbedaan yang kedua dari kurikulum 13 dan kurikulum Merdeka adalah filosofi ke-13 mengedepankan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan menekankan pada penguatan karakter, sikap kritis, dan keterampilan abad ke-21. Sedangkan kurikulum Merdeka menekankan pada pengembangan kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan sosial yang seimbang dengan kecerdasan intelektual. Yang ketiga adalah metodologi kurikulum K13 menggunakan pendekatan pembelajaran kontekstual yang menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Sedangkan kurikulum Merdeka menekankan pada pembelajaran berbasis proyek yang mengarahkan peserta didik untuk mengembangkan solusi inovatif atas masalah yang dihadapi di masyarakat. Pertanyaannya adalah, kenapa sih harus kurikulum Merdeka? Jawabannya adalah yang pertama, pada kurikulum Merdeka fokus pada pengembangan kecerdasan holistik dan integratif, yaitu tidak hanya menekankan pada pengembangan kecerdasan intelektual, tetapi juga pada pengembangan kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan sosial. Yang kedua, kurikulum Merdeka itu pembelajaran berbasis proyek, yaitu menekankan pada pembelajaran berbasis proyek yang mengarahkan peserta didik untuk mengembangkan solusi inovatif atas masalah yang dihadapi di masyarakat. Yang ketiga adalah penguatan karakter, menempatkan pengembangan karakter sebagai salah satu fokus utama dalam pendidikan. Yang keempat adalah relevansi dengan kebutuhan zaman. Kurikulum Merdeka didesain untuk mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Dan yang kelima, partisipasi aktif peserta didik, yaitu menekankan pada partisipasi aktif peserta didik dalam proses belajar mengajar. Maka dapat kita simpulkan bahwa dari perubahan kurikulum 13 ke kurikulum Merdeka secara umum, yaitu
Kurikulum Merdeka didasarkan pada kebutuhan untuk menghadapi tantangan dan peluangan di era yang semakin kompleks dan berubah-ubah. Filosofi dan metodologi kurikulum Merdeka dirancang untuk memberikan landasan yang lebih kuat bagi pengembangan peserta didik dalam konteks perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang cepat. Jadi penerapan kurikulum Merdeka itu adalah sebuah tantangan dan peluang bagi kita di era global ini. Terima kasih atas atensi yang kalian berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.